Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 497 bertepatan dengan bab ke 2399. Dini hari, desa Chengjong di Jinling, Yi Changmin yang setidaknya telah kurus sebanyak beberapa kilo berjalan keluar dari gang gelap dengan tangan kosong. 5 menit lalu, bawahan Hongwu membuka pintu kamarnya dan memberitahu dia sudah boleh pergi. Pada saat itu, Yi Changmin menangis dengan getir. Sejak lama dia sudah muak dengan desa Chengjong yang dingin, kumuh, gelap dan lembab di Jinling ini. Dia sudah tinggal selama beberapa hari ini. Dia sudah tinggal selama berhari-hari di tempat yang kumuh ini. Sekujur tubuhnya penuh bau apak. Bau semacam ini membuat dia merasa muak dan jijik setiap saat. Awalnya dia bisa pergi lebih awal, tapi Yi-Chen tanpa sebab telah mengulur waktunya selama beberapa hari, kemudian menambahkan waktu 7 hari lagi dari tenggat waktu yang semula. Sebenarnya kalau dihitung-hitung sekarang sudah lewat dari dini hari, artinya telah lewat waktu tepat. Kali ini Changmin sudah belajar patuh, tidak berani meneriaki Yi-Chen, bahkan tidak berani meneriaki para pelayan yang menjaganya itu. Jadi pada saat mendapat izin, dia hampir tidak memikirkannya, langsung berjalan pergi. Setelah keluar, dia baru menyadari sudah begitu malam, dirinya sama sekali tidak tahu harus pergi kemana. Dia ingin segera kembali ke Yanjing, tetapi pada jam ini tidak mungkin ada penerbangan. Jika memanggil pesawat pribadinya ke sini, setidaknya memerlukan waktu 2 atau 3 jam. Lalu dalam waktu 2 atau 3 jam ini, dirinya harus pergi kemana? Memikirkan semua ini, dia segera menelpon Chen Jekai. Dia merasa bahwa Chen Jekai juga dilengkapi pesawat pribadi di Jinling. Dirinya bisa langsung meminta Chen Jekai mengirim pesawat untuk membawanya pulang. Tapi bahkan bermimpi pun dia tidak menyangka ternyata ponsel Chen Jekai tidak aktif. Chen Jekai tahu bahwa malam ini Hongwu akan melepaskan Yi Changmin. Jadi sejak awal sudah mengatur ponsel ke mode jangan ganggu. Di dalam mode jangan ganggu ini hanya Yi-Chen yang bisa menelpon ponselnya. Jika nomor lain yang menelpon akan menyatakan bahwa ponsel pengguna sedang tidak aktif. Yi Changmin melihat ponsel tidak bisa dihubungi, mulutnya memarahi. Sialan, Chen Jekai ini bagaimana bisa ponselnya bisa dinonaktifkan? Apakah dia sengaja bersembunyi dariku? Sungguh bajingan. Marah ya marah saja. Sekarang Yi Changmin tidak punya waktu untuk marah pada Chen Jekai. Yang terpenting bagi baginya sekarang adalah segera kembali ke Yanjing. Oleh karena itu dia melakukan panggilan video kepada Yi Zhongquan. Saat ini Tuan Besar sudah tidur menerima panggilan video, lalu bertanya dengan rasa kantuk, "Changmin, sudah begitu malam, ada apa?" Yi Changmin sambil menangis berkata, "Ayah, Yi-Chen si bajingan itu akhirnya menyuruh orang melepaskanku, tapi sekarang aku tidak bisa kembali ke Yanjing. Chen Jekai si brengsek itu ponselnya tidak aktif. Anda cepat atur sebuah pesawat ke sini untuk menjemputku." Yi Zhongquan mengiyakan lalu berkata, "Sudah tiba waktu yang Yi-Chen tetapkan untukmu ya. Begini saja, kamu naik taksi ke bandara dulu. Aku akan mengatur sebuah pesawat dari sini untuk pergi menjemputnya." Yi Changmin terisak mengatakan, "Ayah, jangan kamu memintaku naik taksi ke bandara ya. Aku tumbuh sampai sebesar ini belum pernah naik taksi. Taksi memang sebuah taksi tidak lebih mahal dari 4 roda mobilku di rumah. Selain itu, siapa saja dan orang apapun duduk di dalam, betapa kotornya.
Yi Jongkuan merasa tidak berdaya dan mengatakan, Changmin, sekarang kamu dalam periode khusus. Kamu telah tinggal selama berhari-hari di desa Chengjong yang kotor dan berantakan itu. Apakah masih takut untuk naik taksi? Yi Changmin menangis sekencang-kencangnya. Ayah, kali ini aku datang ke Jinling sesuai permintaanmu, tapi aku sungguh-sungguh telah merasakan sampai penderitaan yang belum pernah aku alami seumur hidup ini. Yi Jongkuan juga merasa agak pusing, berkata, baiklah, ada masalah apa kamu baik-baik katakan. Sudah sedewasa ini, jangan sedikit-sedikit langsung menangis. Menangis juga tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Selesai berbicara, Tuan Besar menguap, merasa agak tidak bertenaga dan berkata, aku terlalu ngantuk. Orang kalau sudah berumur, jika tidak tidur dengan baik, maka akan memberi dampak yang besar pada tubuh. Jadi aku tidak bicara banyak denganmu lagi. Kamu naik taksi ke bandara, aku tidur dulu. Meskipun di dalam hati Yi Changmin merasa mendapat perlakuan tidak adil, tapi melihat ayahnya sudah berkata seperti ini, tidak baik juga jika terus memaksakan. Hanya bisa berkata dengan sedih, ayah, kamu jangan sampai lupa harus memerintahkan pesawat dulu, baru boleh pergi tidur ya. Yi Jongkuan berkata dengan sangat lelah, mengutus pesawat adalah hal sepele. Kamu tidak perlu mencariku lagi. Kamu telepon Tang Sihai saja, biar dia yang mengutusnya. Begitu mendengar kata-kata ini, di dalam hati Yi Changmin semakin merasakan perlakuan tidak adil. Tentu saja aku tahu hal semacam ini langsung mencari Tang Sihai sudah bisa, tapi alasan mengapa aku langsung mencari Tuan Besar bukankah hanya karena ingin menunjukkan sikap kasihan di depan Tuan Besar? Dengan begini juga bisa membuat kesan Tuan Besar terhadap Yi Chen menjadi lebih buruk. Selain itu, jika Tuan Besar tahu aku mengalami banyak ketidakadilan di Jinling, sudah pasti akan memberiku sedikit kompensasi. Tapi tidak menyangka Tuan Besar sangat tidak menghargaiku. Meskipun di dalam hati Yi Changmin merasa sangat tidak puas, tapi tidak berani terus mengganggu Tuan Besar lagi. Ketika akan mengucapkan selamat malam dengan segera mengakhiri panggilan video, tidak menyangka saat ini telepon rumah di samping tempat tidur Tuan Besar tiba-tiba berdering. Telepon rumah di samping tempat tidur Tuan Besar adalah jalur komunikasi darurat Tuan Besar. Hanya ketika terjadi masalah penting atau saat Tuan Besar sudah tidur, bawahan yang menelponnya masalah itu baru akan menghubungi Tuan Besar melalui jalur khusus ini. Saat ini Yi Jongkuan juga menyadari bahwa mungkin telah terjadi sesuatu yang besar. Tidak peduli apapun, langsung mematikan panggilan video dan mengambil telepon rumah bertanya apa yang telah terjadi. Di telepon, Tang Sihai langsung mengatakan, Tuan Besar baru saja mendapat kabar Su Saude, saudara kedua dari keluarga Su, telah pergi ke Jinling, langsung menghilang di Jinling. Apa? Sebelumnya Yi Jongkuan masih merasa ngantuk sekali. Saat ini langsung terduduk penuh semangat bertanya, susah dia menghilang di Jinling, benar apa tidak? Tang Sihai berkata, benar sekali. Semalam keluarga Su mengirim banyak orang ke Jinling hanya demi mencari keberadaan Su Saude. Seketika Yi Jongkuan berubah menjadi bersemangat sekali, tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, sungguh bagus sekali. Su Saude pergi ke Australia karena kejadian kambing hitam. Su Saude menghilang di Jinling. Kali ini keluarga Su kehilangan 2 orang sekaligus. Itu sama saja melumpuhkan kaki dan tangan Su Chengpeng, si licik tua itu. Selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Masalah Su Saude pasti dilakukan oleh Yi Chen. Di seluruh Jinling hanya dia yang memiliki kemampuan dan keberanian ini. Tang Sihai berkata, Tuan Besar, untuk sementara masih belum ada bukti jelas yang menyatakan bahwa Tuan Muda Chen yang melakukannya. Yi Jongkuan sangat yakin sekali sambil tersenyum mengatakan, pasti dia. Selain dia tidak akan ada orang kedua lagi. Selesai berbicara, Yi Jongkuan berkata lagi, Yi Chen bahkan berani menyentuh putra kedua dalam keluarga Su. Sungguh anak muda pemberani yang tak kenal takut. Di dalam telepon, Tang Sihai dengan serius mengatakan, Tuan Besar, Tuan Muda Chen adalah putra dari Tuan Muda kedua. Sejak
lama sudah ada yang mengatakan bahwa Tuan Muda kedua memiliki jiwa pemimpin seperti seekor naga. Tuan Muda Chen adalah putra dari Tuan Muda kedua. Jadi dia bukan anak sapi yang baru lahir. Dia adalah seekor naga. Yi Zhongguan tertawa terbahak-bahak. Iya. Ternyata memang putranya Chang Ying sama seperti ayahnya yang berkemampuan. Berbicara sampai di sini, Yi Zhongguan penuh semangat mengatakan, ada Yi Chen, masa kejayaan keluarga Yi sudah dekat sekali. Mendengar semua ini, Yi Changmin terkejut sekali. Dia sudah tidak memiliki tenaga untuk merasa sedih atas kegembiraan ayahnya sekarang. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang Yi Chen lakukan sekarang. Dia sangat terkejut, juga sangat ketakutan. Yi Chen, bocah itu, apakah bocah itu sudah gila bahkan berani menyentuh Su Shoude? Itu adalah putra kedua dalam keluarga Su. Bocah itu bahkan tidak menganggap penting Su Shoude. Bilang culik, langsung culik begitu saja. Kelak apa yang harus aku lakukan agar dia membayar penghinaannya padaku? Saat ini Yi Zhongguan sama sekali tidak memiliki tenaga lebih untuk memperlukan Yi Changmin. Sekarang dia sangat bersemangat sekali. Di dalam benaknya hanya ada satu pikiran. Keluarga Su mengalami serangan berat sekali demi sekali. Kesempatan bagi keluarga Yi untuk melampaui keluarga Su sudah berada di depan mata. Pada titik ini dia segera berkata kepada Tang Zhihai, "Zhihai, pasti harus mengikuti seluruh pergerakan keluarga Su dengan cermat. Pasti saat bersamaan diam-diam kirim lebih banyak orang ke Jinling untuk berjaga-jaga. Jika mereka sampai mencari Yi Chen, kita pasti tidak bisa berdiam diri." Tang Zhihai segera mengatakan, "Baik Tuan Besar, sekarang juga aku pergi atur." Sambil berbicara, Tang Zhihai berkata lagi, "Tuan Besar, bagaimana kalau aku pribadi yang pergi saja?" Yi Zhongguan berkata dengan ekspresi serius, "Lebih baik kamu jangan pergi. Identitasmu agak sensitif. Jika pada saat ini kamu pergi ke Jinling, keluarga Su pasti merasa hal ini ada hubungannya dengan kami. Jadi kamu harus berdiam di Yanjing bersamaku dengan tenang melihat perubahan situasi." "Baik." Tang Zhihai buru-buru mengiyakan berkata, "Tuan Besar, apakah Anda masih ada pesan lain lagi?" Yi Zhongguan berpesan, "Sekarang kamu hubungi yang lainnya. 20 menit kemudian datang ke sini untuk rapat. Selain itu, jika ada gerakan apapun di Jinling harus tepat waktu melaporkan padaku." "Baik Tuan Besar." Yi Zhongguan mematikan telepon sebelah sini. Yi Changmin merasa teraniaya sambil berkata, "Ayah, aku harus bagaimana?" Saat ini Yi Zhongguan baru menyadari ternyata panggilan video dengan Yi Changmin masih belum dimatikan. Oleh karena itu dia berkata, "Bukankah masalahmu sangat mudah? Langsung telepon Zhihai, minta dia atur pesawat ke sana untuk menjemputmu." Selain berbicara, Yi Zhongguan teringat sesuatu, berkata, "Oh ya, Yi Chen yang meminta bantuannya untuk melepaskanmu, bukan? Lalu kamu tidak bertemu dengan orangnya langsung?" "Tidak." Yi Changmin menjawab dengan kesal. Yi Zhongguan mengiyakan lalu berpesan, "Begini, kamu telepon Yi Chen, beritahu dia bahwa kamu sudah akan pergi. Menelponnya untuk minta maaf karena sebelumnya telah menyinggung dia. Jangan lupa katakan selama berhari-hari di Jinling telah membuatnya repot." Yi Changmin tercengang dan mengatakan, "Apa, ayah? Dia telah membuatku jadi begitu tragis. Kamu masih memintaku minta maaf padanya? Ada lagi, dia telah menahanku di Jinling melewati hari-hari yang penuh penderitaan. Mengapa malah jadi aku yang membuatnya repot?" Yi Zhongguan berkata dengan suara dingin, "Sifatmu ini memang harus baik-baik diubah. Kali ini kamu pergi ke Jinling, memang banyak hal yang kamu tangani bermasalah. Sudah sepantasnya meminta maaf pada Yi Chen. Dan kesan yang kamu tinggalkan pada Yi Chen sangat buruk. Mungkin ini akan menyebabkan hambatan besar bagi dia kembali ke keluarga Yi kelaknya. Jika kamu tidak memikirkan cara agar dia menghilangkan prasangkanya, kelak jangankan Yi Chen, aku juga tidak akan memaafkannya." Yi Changmin rasanya hampir runtuh, tapi begitu dia terpikir nada bicara Yi Zhongguan barusan, langsung tahu jika dirinya tidak melakukan sesuai perintah Tuan Besar pasti tidak akan memaafkan dirinya. Oleh karena itu dia hanya bisa berkata dengan marah, "Baik, sekarang juga aku akan menelponnya."
Ya, begini masih lumayan. Yi Jongkwon mengangguk puas berkata, sudahlah begini saja. Aku bersiap-siap untuk rapat. Selesai berbicara, seorang besar langsung mematikan panggilan video. Yi Changmin sambil menyeka air mata sambil mencari nomor telepon Yi Chen dengan enggan lalu meneleponnya. Saat ini Yi Chen sedang mengedit video. Yi Changmin tiba-tiba menelepon ke sana. Spontan dia mengerutkan kening. Setelah ragu sejenak tetap mengangkat telepon. Halo. Yi Changmin mendengar suara Yi Chen yang dingin. Di dalam hati lebih marah lagi, tapi di mulut sama sekali tidak berani mengabaikan. Hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, Yi Chen, aku adalah bibimu. Yi Chen bertanya dengan dingin, ada apa? Yi Changmin segera mengatakan, Bibi menelpon karena ingin minta maaf padamu. Kali ini datang ke Jinling. Bibi tidak menjaga batas dengan baik. Sudah membuat banyak masalah untukmu. Juga sering membuatmu marah. Semoga kali ini kamu bisa memaafkan Bibi. Selesai berbicara dia berpesan, ada lagi. Malam ini Bibi akan pulang ke Jinling. Selama beberapa waktu ini sungguh telah merepotkanmu. Yi Chen tidak menyangka Bibi ini bahkan bisa menelepon untuk bersikap baik dulu padanya. Selain itu dia lakukan setelah dia mendapat kembali kebebasannya. Sesuai logika, Bibi ini tidak terlalu mungkin bisa benar-benar bertobat. Jika menelpon sebelum mendapat kembali kebebasan, maka 80% supaya diriku melepaskannya. Tapi sebaliknya, dia malah menelpon setelah mendapat kembali kebebasannya. Ini benar-benar sedikit aneh. Kemungkinan Tuan Besar yang memaksanya untuk minta maaf, namun Yi Chen malas untuk berdebat banyak dengannya. Lagi pula masih ada satu video eksplosif yang akan dirilis. Oleh karena itu, dia dengan datar mengatakan, semoga kelak kamu bisa lebih rendah hati, jangan terlalu sombong dan berkuasa, jaga dirimu. Selesai berbicara, dia langsung mematikan telepon. Di seberang telepon, Yi Changmin marah hingga meletakkan gigi sambil menghentakkan kaki sambil berpikir, bagus bocah, kamu tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membalasnya. Yi Chen mematikan telepon. Yi Changmin melanjutkan mengedit video. Tapi pada saat ini dia menerima sebuah rekomendasi berita. Ketika melihat judulnya, dia langsung tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Judulnya adalah Grup Su mengalami serangkaian konspirasi setelah Du Haiking dan Su Jiyu menghilang. Su Shode, wakil direktur Grup Su, juga diculik di Jinling. Yi Chen mengklik judul itu dengan rasa penasaran. Menemukan berita ini menulis tentang penculikan dan menghilangnya Su Shode di Jinling. Selain itu, penulis berita juga berspekulasi bahwa pada saat ini pasti ada sebuah perusahaan, keluarga besar, atau organisasi kuat yang sangat hebat sedang sengaja melancarkan serangannya terhadap keluarga Su. Pertama, Du Haiking dan Su Jiyu mengalami penculikan. Sekarang Su Shode menghilang begitu saja. Semua ditunjukkan kepada keluarga Su. Dia meminta netizen untuk membedakan kebenarannya. Jangan sampai disesatkan oleh mereka yang sengaja mencerca nama keluarga Su. Masih harus mengatakan semua konspirasi pada akhirnya akan terpecahkan. Dalang di balik semua ini pada akhirnya juga akan tertangkap dan menerima sanksi hukum. Awalnya sebagai netizen tidak percaya bahwa keluarga Su sungguh tidak bersalah. Tetapi setelah mereka melihat berita Su Shode juga menghilang di Jinling, perlahan semua mulai mengubah pandangan. Menurut pandangan mereka, ini pasti ada orang yang sengaja mempermainkan keluarga Su. Keluarga Su sungguh tragis sekali. Menantu wanita, cucu perempuan, putra, satu demi satu diculik, hidup dan atau mati belum jelas. Masih hampir mendapat tuduhan palsu dari orang disalah artikan sebagai pembunuh menantu dan cucu perempuannya dalam waktu singkat. Di kolom komentar penuh komentar simpati dan dukungan terhadap keluarga Su. Yi Chen melihat semua ini, spontan ada senyuman di wajahnya. Menurutnya, semakin keluarga Su mati-matian memanfaatkan setiap kesempatan untuk membersihkan namanya, tentu akan semakin tragis pada akhirnya. Namun Su Chengpeng, si anjing tua itu, benar-benar orang penuh ambisi zaman sekarang. Suroli, cucu pertamanya itu, dia bilang mengkhianati langsung
dikhianatinya. Duhai King, menantunya itu dia bilang bunuh, dia langsung dibunuhnya. Sekarang putra kandungnya menghilang. Dia juga tidak lupa memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan nama keluarga Su. Cara bertindaknya sungguh tidak biasa. Namun dia pasti tidak menyangka semua usaha yang dilakukannya bukan hanya tidak bisa membantu keluarga Su membalikan opini publik, sebaliknya akan membuat keluarga Su mati lebih tragis. Ichan menggunakan waktu 10 menit untuk mengedit semua video. Dalam waktu 10 menit ini, keluarga Su telah menyogok hampir semua media perangkat lunak secara gila-gilaan. Merekomendasikan berita barusan. Opini publik di internet telah sepenuhnya mendukung keluarga Su secara sepihak. Pada saat ini Yi Chen dengan santai membuka platform video pendek menggunakan ID samaran mengupload video yang sudah diedit. Dia memberi judul video mengungkap kasus penculikan klub Chen Bao di Jinling dan misteri kecelakaan lalu lintas di terowongan gunung terlarang. Pada saat ini seluruh netizen sedang simpati terhadap apa yang dialami keluarga Su. Pada saat bersamaan juga tidak sabar berharap secepat mungkin bisa menemukan dalang di balik semua ini agar seluruh kasus bisa terungkap. Namun untuk saat ini di balik keluarga Su, polisi maupun netizen yang banyak semuanya tidak bisa menemukan petunjuk yang benar-benar berharga. Jadi selama apapun yang disebut petunjuk dirilis di internet akan segera membuat banyak orang melihatnya. Setelah video Yi Chen ini diupload karena judulnya menyebutkan rahasia besar, segera menarik banyak pengguna untuk mengklik. Tidak masalah begitu melihatnya, seluruh video langsung ditampilkan dengan jelas dan intuitif di depan penonton. Awalnya adalah tempat kecelakaan mobil yang tragis. Liu Zhan meninggal, Du Haiking dan Su Jiyu terluka parah, belum jelas hidup atau mati. Selanjutnya Ma Chongqing memperkenalkan diri di depan kamera. Dia menceritakan rahasia mencengangkan yang mengejutkan semua orang. Ternyata alasan mengapa Du Haiking dan Su Jiyu bisa diculik oleh Liu Zhan sama sekali bukan hal yang tidak disengaja. Semua ini diperintahkan oleh Su Chengpeng, tuan besar dalam keluarga Su. Alasannya adalah dia merasa sangat tidak puas pada Du Haiking yang ingin bercerai dengan putranya. Dia bahkan lebih marah karena Du Haiking datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dia bahkan ingin membunuh cucu perempuannya. Melihat semua ini, para penonton tidak memiliki rasa jijik yang kuat sekali terhadap Su Chengpeng. Saat ini Yi Chen yang bertanya dengan mengubah suara muncul dalam video. Yi Chen bertanya pada Su Chengpeng, si anjing tua itu, mengapa mau menciptakan sebuah insiden teroris yang mengerikan hanya demi hal kecil dalam keluarganya. Pada saat ini semuanya baru teringat bahwa Liu Zhan mengikat bahan peledak dan menerobos ke dalam klub Chen Bao, menembak mati beberapa sandera. Semua itu karena mendapat perintah dari Su Chengpeng. Bukan hanya beberapa sandera tidak bersalah yang mati sia-sia karena konspirasi Su Chengpeng, yang lebih penting lagi adalah keselamatan ratusan orang selalu terancam setiap saat oleh bahan peledak Liu Zhan. Hampir saja menyebabkan peristiwa besar yang sangat tragis. Dan di balik semua ini ternyata adalah ide Su Chengpeng. Anjing tua ini benar-benar jahat sekali. Selanjutnya semua orang melihat video Su Shaude yang menyedihkan menghadap ke kamera dan mengakui bahwa Su Chengpeng, si anjing tua ini, bukan hanya ingin mencelakai Du Haiking dan Su Jiyu, bahkan Su Roli yang sebelumnya juga dicelakai oleh Su Chengpeng. Bahkan yang lebih keterlaluan adalah Su Chengpeng, si anjing tua itu, bukan hanya mencelakai cucunya sendiri, masih mendorong Su Shaude untuk dijadikan kambing hitam. Sungguh sangat tidak manusiawi. Ketika semua netizen yang melihat video ini dibuat marah oleh perilaku tak tahu malu Su Chengpeng, dalam sekejap semua netizen ini berubah menjadi bagian dari propaganda PC, meneruskan video
eksplosif ini ke keluarga dan teman-teman terdekat sekarang membuat laju video ini melonjak hingga ratusan kali dalam waktu singkat 10 menit. Puluhan juta orang telah menonton video ini. Arah opini publik di internet langsung berubah 360 derajat. Para netizen menggunakan semua kata-kata kejam yang terpikirkan oleh mereka untuk mengutuk Sucheng Peng si anjing tua itu. Pihak kepolisian sedang tertekan karena tidak bisa menemukan petunjuk yang relevan. Mendadak menemukan video ini seketika langsung marah sekali. Tepat 1 jam lalu, Direktur Humas Grup Su masih menelpon secara pribadi mendesak polisi untuk menyelesaikan kasus ini segera mungkin, beri sebuah penjelasan pada keluarga Su. Pada saat bersamaan 3 orang yang menghilang dari keluarga Su harus diselamatkan segera mungkin. Pihak polisi juga merasa tertekan sekali karena keluarga Su adalah keluarga besar yang memiliki kekuatan tinggi dalam negeri ini. Tidak menyangka keluarga Su malah kehilangan 3 anggota keluarganya di Jinling. Ini membawa tekanan pada pihak kepolisian Jinling yang sebanding dengan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo saat terjadi kekacauan di Tokyo. Tetapi mereka juga tidak menyangka ketika mereka sedang berusaha keras memecahkan kasus ini. Tetapi mereka juga tidak menyangka ketika mereka sedang berusaha keras memecahkan kasus ini, tiba-tiba meledak video seperti ini. Ternyata dalam keseluruhan masalah ini hanya orang dari keluarga Su yang maling, teriak maling. Keluarga Su terus meminta pihak polisi segera memecahkan kasus ini agar bisa memberi mereka penjelasan. Faktanya mereka adalah dalang dibalik semua kasus pembunuhan ini. Yang lebih membuat orang tidak bisa terima adalah cukup anggota keluarga mereka saja yang berselisih, tapi malah memilih cara ini dan melibatkan beberapa sandera yang tak bersalah. Ini benar-benar sudah tidak ada hukum di mata mereka. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran. Jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, tapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.